Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi nih sama John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini John Itung akan sharing dan semoga informasi yang akan saya sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, di sini saya akan sharing tentang apa sih yang menyebabkan baterai laptop atau notebook atau netbook drop kayak gitu. Drop sebelum waktunya. Nah, misalkan udah dipakai selama 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun lalu drop. Ya, mungkin itu udah waktunya. Tapi kalau masih hitungan bulan, ya, atau mentok-mentok 1 tahun lah kayak gitu, udah drop, itu belum waktunya. Karena saya pernah menggunakan atau memakai laptop, itu baterainya tahan sampai 5 tahunan loh. Asal kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar ya, mudah-mudahan dia akan awet kayak gitu. Saya di sini sebagai buka usaha servis HP ya, teknisi servis HP juga menerima servisan laptop atau notebook kayak gitu kan. Nah, di sini juga yang sering banyak masuk itu dengan kerusakan drop baterainya. Padahal laptopnya itu baru dipakai setahun, setahun lebih, dan saya rasa itu belum saatnya untuk drop. Dalam artian, laptopnya itu kalau mau dihidupin harus menggunakan charger kayak gitu. Kalau ini posisinya laptopnya itu hidup ya, dan kemudian chargernya dilepas, walaupun baterainya ada 100% tulisannya di indikator baterainya ketika chargernya dilepas, maka otomatis laptop atau notebooknya itu mati kayak gitu. Dan itu sering banyak masuk ke counter saya kasus-kasus yang macam itu. Makanya di sini saya sharing kepada teman-teman. Semoga sharing saya kali ini bisa bermanfaat tentunya buat teman-teman juga, supaya baterai teman-teman nggak cepat drop atau nggak drop sebelum waktunya lah kayak gitu. Kalau misalkan HP itu dipakai sambil main game kan, itu yang bisa menyebabkan baterai HP drop. Walaupun HP-nya masih baru, misalkan dipakai main game sambil dicas, jadi dayanya itu keluar masuk sehingga baterai yang kena. Tapi kalau di laptop atau di notebook atau di netbook yang menyebabkan dia drop itu baterainya, itu karena sering tidak dipakai. Nah, jadi mungkin teman-teman masih asing ya dengan informasi yang saya sampaikan, kok bisa laptop yang nggak dipakai malah baterainya rusak. Nah, itulah fakta yang ada di sini dan saya sampaikan aja kepada teman-teman, jikalau teman-teman itu ada laptop atau notebook atau netbook yang biasanya dipakai sehari-hari, misalkan teman-teman itu kuliah atau sekolah ya, dan sudah lulus misalkan, terus laptopnya itu dianggurin atau nggak dipakai lah kayak gitu kan. Nah, itu kalau teman-teman simpan dalam jangka waktu yang lama, itu baterainya bisa-bisa drop. Memang ini tidak berlaku untuk semua laptop, dalam artian nggak semua laptop yang nggak dipakai itu rusak baterainya, tapi kebanyakannya itu rusak. Nah, jadi di sini ya, masa teman-teman mau baterainya itu rusak? Kalau bisa usahakan minimal, kalau tidak sehari dihidupin, minimal dalam 1 minggu itu dihidupin lah laptop atau notebooknya atau netbooknya kayak gitu kan. Walaupun gak dipakai, ya dihidupin aja. Buka YouTube kayak gitu, walaupun gak ditonton. Yang penting laptopnya itu dinyalain lah kayak gitu kan. Kenapa ketika laptop lama gak dipakai bisa menyebabkan baterainya drop? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, ini adalah laptop saya. Ini udah kira-kira sekitar 1 minggu nggak saya pakai ya, karena saya ada dua laptop ini, jadi satu ini nggak terlalu dipakai banget, jadi ini saya simpan selama seminggu. Nah, padahal saya ingat betul sebelum saya simpan ini baterainya itu sekitar ada 45%-an lah kayak gitu, baterainya ada lah kayak gitu kan, nggak drop-drop amat, nggak 00% amat kayak gitu kan. Tapi pas saya mau menghidupkan di sini udah tidak hidup guys ya. Nah, udah nggak hidup kayak gitu kan. Nah, kita akan mencoba melihat baterainya. Baterainya ini bukan baterai tanam ya. By the way, ini masih laptop keluaran yang lama. Nah, baterainya itu masih masih yang ini lepas pasang kayak gini. Coba kita buka dulu. Nah, ini adalah baterainya. By the way, kalau ganti baterai untuk laptop, walaupun laptop lama atau laptop baru, itu kalau di tempat saya ya lumayan loh, 500-an loh, 500-an ke atas harga baterainya ya. Jadi ya kalau bisa dicegah sebelum terjadinya kan ya mengapa tidak kayak gitu. Nah, ini adalah baterainya guys. Ini baterai laptop saya. Nah, ini laptop Samsung ya. Nah, ini jika seandainya ini harus diganti, harganya di, kalau saya sih langsung order aja di Shopee atau Tokopedia, nggak terlalu mahal. Tapi kalau teman-teman itu
ke tempat servis untuk minta perbaiki baterainya, tentunya lebih mahal daripada harga yang ada di Tokopedia atau di Shopee atau di Bukalapak kayak gitu. Ini adalah baterainya. Ya, nah coba kita akan pasang dulu. Nah, kalau laptop zaman sekarang itu kan rata-rata baterai tanam tuh ya. Nah, otomatis baterainya juga ya agak sedikit mahal ya daripada laptop-laptop yang zaman dulu yang kayak gini, yang lepas pasang. Dan ini baru 1 minggu saya simpan dan nggak saya gunakan, udah nggak bisa dihidupkan. Nah, itulah. Jadi, yang tadinya seminggu yang lalu ada baterainya bersisa sekitar 40%-an kayak gitu. Kenapa sekarang itu habis? Nah, perlu kita ketahui bahwa laptop, notebook, atau netbook, walaupun tidak digunakan, walaupun tidak dipakai, jadi daya pada baterainya itu kesedot terus loh. Kayak gitu. Jadi untuk lebih amannya, kalau memang kamu nggak pakai dan memang kamu sibuk, ya udah dilepas saja baterainya. Tapi yang jadi permasalahan laptop sekarang itu kan pakai baterai tanam, itu yang menjadi permasalahan dan itu yang susah kayak gitu kan. Jadi kalau mau lepas baterai, lepas casing dulu, ribet. Jadi intinya kalau mau diistirahatkan dalam jangka waktu yang lama, kalau bisa seminggu sekali adalah dihidupkan. Nah, coba ini kita cas dulu laptop saya ini dan coba akan kita hidupin. Iya. Nah, dan mau hidup. Nah, itulah yang menjadi penyebab guys ya. Itulah yang menjadi penyebab baterai itu drop apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi baterainya itu kesedot terus dayanya sehingga kalau habis banget atau drop banget dan dihisap terus oleh motherboard atau mesin laptop ini, itulah yang bisa menyebabkan baterainya itu drop dan rusak dan harus diganti kayak gitu. Dan secara kita tahu untuk baterai laptop itu ya lumayan guys ya, untuk di tempat saya 500 ribuan ke atas, apalagi baterai laptop yang baterai tanam kayak gitu. Jadi semoga informasi ini bisa dijadikan informasi yang bermanfaat. Nah, sharinglah video ini ke teman-teman atau ke keluarga. Pokoknya jangan sampai nanti baterainya drop baru kamu cari di YouTube solusi bagaimana cara mengatasi baterai drop. Kalau kita berbicara solusi ya tinggal diganti. Tapi ada baiknya kita menjaga sebelum terjadinya hal itu kayak gitu kan. Kalau kita bisa menjaganya, kenapa tidak ya? Nah, jadi usahakan digunain ya. Nah, ini pas saya mau gunakan sudah mati baterainya. Padahal terakhir itu seminggu yang lalu masih ada 40%-an. Nah, kalau saya simpan dalam jangka waktu lama, sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan, saya bisa pastikan baterainya itu bakalan rusak karena kesedot terus dayanya. Nah, itulah yang menyebabkan baterai drop. Kalau udah drop tinggal diganti. Tapi kalau bisa dicegah sebelum terjadi itu lebih baik. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan komen-komen. Jika ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama saya, boleh silahkan DM di Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Baiklah, aku akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brother.